Pernahkah kamu berpikir bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga? Seorang CEO muda, cantik, dan kaya raya harus kehilangan segalanya setelah kecelakaan tragis membuatnya lumpuh. Semua dokter menyerah. Harapan pun nyaris padam. Sampai suatu hari, datang seorang OB sederhana. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Di sebuah gedung megah di pusat kota berdiri perusahaan ternama milik seorang wanita muda bernama Alena Pratama. Usianya baru 32 tahun, namun kesuksesannya sudah melampaui banyak orang. Ia dikenal sebagai CEO muda paling berpengaruh di dunia bisnis, dengan kekayaan yang melimpah dan wibawa yang menakutkan. Setiap langkahnya selalu diperhatikan. Setiap keputusannya menjadi hukum di perusahaan itu. Tapi di balik kecantikan dan kemewahan hidupnya, tersembunyi sifat dingin dan arogan yang membuat semua orang segan bahkan takut untuk menatap matanya terlalu lama. Alena bukan sekadar tegas, ia tidak pernah mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Sekretaris yang terlambat semenit saja bisa langsung dimarahi habis-habisan di depan banyak orang. Karyawan yang tak rapi berpakaian bisa langsung dipindahkan ke cabang terjauh. Tidak sedikit yang diam-diam meneteskan air mata karena ucapan pedasnya. Namun bagi Alena, itulah cara mempertahankan kedisiplinan. Orang lemah tidak pantas berada di perusahaan besar seperti ini, katanya dingin, sambil melangkah dengan sepatu hak tinggi yang suaranya bergema di seluruh koridor. Setiap pagi, saat mobil mewahnya berhenti di depan gedung, semua pegawai berdiri rapi menyambut. Di antara mereka, ada seorang pria muda berpakaian sederhana bernama Raffi, seorang OB yang bekerja membersihkan lantai dan membawa kopi untuk para staf. Raffi selalu menyapa dengan ramah. "Selamat pagi, Bu Alena," dengan senyum tulus tanpa pamrih. Namun, Alena bahkan tak pernah menoleh sedikit pun. Ia menganggap sapaan itu tidak penting, datang dari seseorang yang tidak berarti apa-apa baginya. Raffi tahu posisinya rendah, tapi ia tetap sopan. Setiap kali Alena lewat, ia menunduk hormat. Dalam hati, ia berdoa semoga bosnya diberi hati yang lembut. Namun bagi Alena, keberadaan Raffi hanyalah bagian dari pemandangan gedung. Tak berbeda dengan pot bunga di lobi atau karpet merah di depan pintu lift. Di ruang kerjanya yang luas, Alena sering menatap ke jendela kaca tinggi sambil berkata dalam hati, "Orang miskin seharusnya tahu tempatnya. Mereka hanya bisa bekerja keras untuk orang seperti aku." Kesombongan itu tumbuh bersama kejayaan yang ia bangun sendiri sejak muda. Ia tak percaya pada keberuntungan atau keajaiban. Baginya, semua bisa dibeli dengan uang dan kerja keras. Namun tanpa ia sadari, kesuksesannya itu membuat hatinya perlahan kosong. Setiap malam, di balik cahaya lampu kota yang berkilau, ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar laptop yang penuh laporan. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat. Yang ada hanya ambisi dan rasa curiga pada semua orang. Di antara hiruk-pikuk gedung besar itu, hanya Raffi yang masih berani menunjukkan empati. Suatu hari, saat Alena terlihat letih setelah rapat panjang, Raffi menawarkan segelas air putih. "Ibu, mungkin butuh istirahat sebentar," ucapnya lembut. Namun, Alena malah menatapnya tajam. "Kamu pikir aku selemah itu? Urus saja lantai yang kamu pel itu bersih. Jangan ikut campur urusan bosmu." Raffi hanya tersenyum kecil dan menunduk. Ia paham, bukan amarah yang berbicara, tapi kesepian yang tertutup oleh kesombongan. Dan hari itu, tanpa ada yang tahu, takdir mulai menulis kisah luar biasa antara dua dunia yang berbeda. Antara wanita angkuh yang hidup di puncak kekuasaan dan pria sederhana yang hanya percaya pada ketulusan dan doa. Malam itu, langit kota Jakarta tampak gemerlap, dihiasi cahaya lampu gedung tinggi dan suara kendaraan yang tak pernah berhenti. Di salah satu hotel mewah, Alena baru saja menghadiri pesta bisnis besar. Ia tampil menawan dengan gaun hitam elegan dan senyum kemenangan, karena baru saja menandatangani kontrak senilai miliaran rupiah. Semua orang memujinya, wanita sukses, cantik, dan tak terkalahkan, begitu kata mereka. Namun di balik senyum anggunnya, hatinya dipenuhi kesombongan. Ia merasa hidupnya sempurna, dan tak ada yang mampu menjatuhkannya. Sekitar pukul 11 malam, Alena memutuskan untuk pulang sendiri,
menolak tawaran sopir pribadinya. Aku bisa menyetir sendiri. Aku butuh udara segar, katanya sambil mengenakan kacamata hitam meski malam sudah larut. Ia melajukan mobil sport putihnya dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang sepi. Musik keras mengiringi pikirannya yang melayang pada rencana bisnis berikutnya. Hujan gerimis mulai turun, tapi Alena tidak memperlambat laju mobilnya. Ia bahkan tersenyum tipis, merasa hidupnya benar-benar di atas awan. Namun takdir punya rencana lain. Tiba-tiba, seekor anjing liar melintas di depan jalan. Alena terkejut dan membanting setir ke kanan. Ban mobil tergelincir di jalan basah, dan dalam sekejap, mobil itu berputar beberapa kali sebelum menabrak pembatas jalan dengan keras. Suara benturan logam memecah keheningan malam. Kaca mobil pecah berserakan, dan tubuh Alena terhempas ke depan. Hujan semakin deras, membasahi jalanan dan tubuh Alena yang tak sadarkan diri di dalam mobil yang kini ringsek. Beberapa pengendara berhenti dan segera memanggil ambulans. Dalam waktu singkat, sirine meraung membawa Alena ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, di ruang ICU yang sunyi, Alena membuka mata dengan kesulitan. Pandangannya kabur, kepalanya berat, dan seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tak bisa. Tiba-tiba pintu terbuka, dan seorang dokter serta 2 perawat mendekatinya dengan wajah tegang. "Nona Alena, tolong tenangkan diri Anda," ucap dokter dengan suara hati-hati. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tulang belakang Anda mengalami cedera serius akibat benturan keras." Air mata mulai menetes di sudut mata Alena. "Maksud Anda, apa yang terjadi pada saya, Dok?" Dokter menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Kemungkinan besar Anda tidak akan bisa berjalan lagi." Kata-kata itu menghantam hatinya seperti petir. Dunia yang selama ini ia bangun dengan kekuasaan, uang, dan kesombongan seakan runtuh seketika. Ia menatap langit-langit putih ruangan dengan pandangan kosong. Dalam hitungan detik, seluruh kebanggaannya hancur tanpa sisa. Hari-hari berikutnya, Alena hanya terbaring di ranjang rumah sakit. Ia tak mau bertemu siapapun. Cermin di samping ranjangnya ditutup, karena ia tak sanggup melihat dirinya sendiri. Dari wanita sempurna dan berkuasa, kini ia hanyalah tubuh yang tak bisa digerakkan. "Tuhan, mengapa aku?" bisiknya lirih di tengah malam. Namun yang menjawab hanyalah sunyi. Sejak hari itu, kehidupan Alena berubah selamanya. Ia kehilangan senyum, kehilangan harapan, dan perlahan, mulai kehilangan dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Namun bagi Alena, hari-harinya terasa berhenti di satu titik. Di hari ketika dokter mengatakan bahwa ia tak akan bisa berjalan lagi. Kini sudah 3 tahun berlalu, dan wanita muda yang dulu berwibawa dan penuh percaya diri itu hanya bisa duduk di atas kursi roda, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong setiap pagi. Ruang kerjanya yang dulu megah kini berubah menjadi kamar perawatan pribadi. Tirai tebal selalu tertutup, cahaya matahari jarang masuk, membuat ruangan itu terasa suram. Di sudut ruangan, ada tumpukan dokumen dan penghargaan perusahaan yang sudah berdebu. Simbol kejayaan yang kini tak berarti apa-apa. Alena pernah berjuang keras untuk sembuh. Ia sudah mencoba berobat ke luar negeri, berkonsultasi dengan dokter terkenal, bahkan mencoba pengobatan alternatif yang tidak masuk akal. Ia rela membayar berapapun asal bisa berjalan lagi. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan. Tubuhnya tetap kaku, dan harapannya perlahan-lahan padam. Setiap kali dokter datang untuk memeriksa, Alena hanya menjawab dingin. "Sudah, Dok. Tak usah banyak bicara. Saya sudah tahu hasilnya." Suaranya datar, tanpa emosi. Ia sudah tidak percaya lagi pada kesembuhan, apalagi pada keajaiban. Yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan, tapi juga kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Orang-orang yang dulu menyanjungnya, perlahan menjauh. Sahabat-sahabat bisnisnya berhenti menghubungi. Rekan kerja yang dulu memujanya kini hanya mengirim pesan basa-basi. Bahkan, beberapa investor mulai menarik modal mereka karena perusahaan mulai goyah tanpa kepemimpinannya yang kuat. Hari demi hari, Alena menonton bagaimana kerajaannya sendiri perlahan runtuh. Karyawan resign, proyek gagal, dan laporan keuangan memburuk. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya menolak. Tangannya lemah, kakinya tak lagi merespons.
Satu-satunya teman yang tersisa hanyalah kesepian. Setiap malam, Alena duduk sendirian di depan jendela, menatap langit yang gelap. Apa gunanya semua ini? Gumamnya lirih. Uang, jabatan, kemewahan, kalau aku bahkan tak bisa berdiri sendiri. Air matanya jatuh, membasahi pipi yang dulu selalu tampak anggun di bawah cahaya lampu kantor. Kini wajah itu tampak letih, pucat, dan kehilangan cahaya kehidupan. Terkadang, Raffi, OB sederhana yang masih bekerja di perusahaan itu, datang membersihkan kamarnya. Ia selalu melakukannya dengan hati-hati agar tidak mengganggu sang CEO. Kadang ia melihat Alena termenung lama, tak berbicara sepatah kata pun. Ada rasa iba di matanya, tapi ia tak berani berkata apa-apa. Ia tahu, wanita itu dulu pernah merendahkannya di depan banyak orang. Namun, setiap kali Raffi melihat Alena menatap kosong keluar jendela, hatinya bergetar. Ia tahu, di balik wajah dingin itu, ada seseorang yang sangat menderita. Maka setiap selesai membersihkan ruangan, Raffi selalu berdoa dalam hati. Ya Tuhan, beri dia kekuatan. Kalau Engkau izinkan, jadikan aku jalan untuk menolongnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun kehidupan Alena tetap sama, gelap, sepi, dan tanpa arah. Ia menutup hatinya rapat-rapat, tak ingin percaya pada siapapun lagi. Tapi takdir tidak akan membiarkannya terus terpuruk. Karena di saat semua orang menyerah, ada satu sosok sederhana yang diam-diam memohon keajaiban untuknya. Seorang OB yang tulus, yang tanpa disadari akan menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup Alena. Di antara semua orang yang datang dan pergi dalam hidup Alena, hanya ada satu sosok yang tetap setia berada di sekitar, Raffi. Seorang office boy sederhana yang sudah bekerja di perusahaan itu sejak 5 tahun lalu. Wajahnya ramah, tutur katanya lembut, dan meski hidupnya penuh kekurangan, ia selalu terlihat bahagia. Setiap pagi, Raffi datang lebih awal dari siapapun. Ia menyiapkan air panas untuk teh Alena, menyapu lantai kamar CEO dengan hati-hati, lalu membersihkan debu di meja kerja yang sudah lama tak digunakan. Ia tahu, meski Alena jarang keluar dari kamar, wanita itu selalu memperhatikan kebersihan ruangannya. Namun di balik semua rutinitasnya, Raffi memiliki niat yang tak diketahui siapapun. Setiap kali ia mengepel lantai, ia diam-diam berdoa untuk kesembuhan Alena. Ya Allah, kalau Engkau berkenan, sembuhkanlah Bu Alena. Mungkin Engkau ingin mengajarkan sesuatu lewat penderitaannya, dan izinkan aku jadi perantara kebaikan untuknya. Bagi Raffi, Alena bukan sekadar atasan. Ia tahu betapa kerasnya perjalanan hidup wanita itu. Dari cerita beberapa staf lama, ia mendengar bahwa Alena membangun perusahaannya dari nol setelah kehilangan orang tuanya. Ia menghormati keteguhan hatinya, meski Alena pernah menghinanya di depan banyak orang. Pernah suatu kali, ketika Raffi menabrak meja dan menumpahkan sedikit air di dekat kursi roda Alena, wanita itu langsung membentak. Dasar ceroboh, kalau kamu tak becus kerja, keluar saja. OB seperti kamu hanya bisa bikin kotor. Raffi menunduk, meminta maaf berulang kali tanpa berani menatap matanya. Tapi di dalam hati, ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Mungkin beliau marah karena hatinya sakit, bukan karena benci. Gumamnya pelan sambil membersihkan lantai. Hari demi hari berlalu. Alena semakin jarang berbicara, bahkan dengan para suster yang merawatnya. Namun Raffi tidak pernah berhenti menyapa, walau hampir selalu tak mendapat jawaban. Selamat pagi, Bu Alena. Semoga hari ini Ibu lebih kuat, ya. Ucapan sederhana itu mungkin terdengar sepele. Tapi bagi Alena, ada sesuatu yang aneh dalam nada suara Raffi, hangat dan tulus, berbeda dari nada basa-basi orang lain yang hanya datang karena pekerjaan. Sampai suatu sore, ketika Raffi selesai membersihkan kamar, ia melihat Alena berusaha keras menggerakkan tangannya. Napasnya tersengal, keringat menetes di pelipisnya. Refleks, Raffi menghampiri dengan khawatir. Bu Alena, jangan dipaksakan dulu, nanti cedera lagi. Namun Alena justru menatapnya tajam. Kamu pikir aku selemah itu? Pergi sana, kerjakan pekerjaanmu. Raffi menelan ludah. Ia hampir mundur, tapi kemudian menatap wajah Alena yang tampak lelah dan putus asa. Sesuatu di hatinya mendorong untuk bicara. Dengan suara tenang, ia berkata, Bu,
Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau ibu izinkan, saya ingin mencoba membantu. Saya pernah belajar sedikit pengobatan dari guru saya di kampung dulu. Mungkin, hanya sedikit bisa mengurangi rasa sakit. Ucapan itu membuat Alena spontan tertawa kecil, sinis, dan penuh ejekan. Kamu, OB seperti kamu mau menyembuhkan aku? Hahaha, lucu sekali. Dokter terkenal saja tidak bisa, apalagi kamu. Jangan mimpi. Nada suaranya tajam, tapi Raffi tidak marah. Ia hanya tersenyum dan menunduk pelan. Saya tidak bermimpi, Bu. Saya hanya berusaha. Kalau Tuhan berkehendak, jarum kecil pun bisa membawa kesembuhan. Alena terdiam sesaat, tak menyangka mendengar jawaban itu dari seorang OB. Namun egonya masih terlalu tinggi untuk menerima. Sudahlah, Raffi. Saya tidak butuh belas kasihanmu. Keluarlah. Raffi pun menunduk hormat dan melangkah pelan meninggalkan ruangan. Tapi sebelum menutup pintu, ia menatap Alena sekali lagi dan berkata lembut. Saya hanya ingin ibu tahu, saya benar-benar ingin membantu. Kalau suatu hari ibu berubah pikiran, panggil saya kapan saja. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Alena dalam keheningan yang panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya terasa aneh, bukan karena marah, tapi karena ada seseorang yang menawarinya pertolongan tanpa pamrih. Dan malam itu, ketika ia memandangi jarinya yang tak bisa digerakkan, kata-kata Raffi kembali terngiang. Kalau Tuhan berkehendak, jarum kecil pun bisa membawa kesembuhan. Ia tidak tahu kenapa, tapi kalimat sederhana itu mulai mengetuk hati yang lama tertutup oleh kesombongan dan luka. Suasana sore itu begitu sunyi. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar di kamar mewah tempat Alena beristirahat. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar memantul di lantai marmer, yang baru saja dipel oleh Raffi. Ia berdiri di hadapan sang CEO dengan wajah penuh kerendahan hati, menggenggam jarum tipis di tangannya, satu-satunya alat yang ia punya untuk berusaha menolong. Namun begitu Alena melihatnya, tawa kecil bernada sinis keluar dari bibirnya. Kamu, OB seperti kamu mau menyembuhkan aku, katanya dengan nada menghina, alisnya terangkat tinggi. Ia menatap Raffi dari ujung kaki sampai kepala seolah menilai makhluk yang tidak pantas berada di hadapannya. Jangan bercanda, Raffi. Kamu pikir ini penyakit ringan? Semua dokter gagal. Profesor dari luar negeri pun tak bisa membuatku berjalan lagi. Dan kamu, cuma karena lihat video atau belajar dari kampung, berani bilang bisa menyembuhkan aku. Nada suaranya meninggi. Tatapan matanya tajam seperti pisau yang menusuk. Beberapa perawat yang berdiri di pojok ruangan menunduk, tak berani menatap. Mereka tahu, bila Alena sedang marah, tak ada satu pun yang bisa menenangkannya. Raffi terdiam. Ia bisa merasakan wajahnya memanas, tapi bukan karena marah, karena perih. Ia tahu, ucapan Alena lahir dari keputusasaan, bukan dari kebencian. Namun tetap saja, kata-kata itu terasa seperti cambuk. Ia menundukkan kepala, menggenggam jarum kecil itu lebih erat. Lalu berkata pelan dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan. Saya tidak bermaksud merendahkan ilmu para dokter, Bu. Saya hanya ingin mencoba, dengan izin Tuhan. Kalau memang tidak berkenan, saya mohon maaf. Alena mendengus kesal. Sudah, pergi saja. Saya tidak butuh pertolongan dari OB. Fokus saja bersihkan lantai. Itu pekerjaanmu. Ia memutar kursi rodanya sedikit menjauh, seolah keberadaan Raffi membuatnya jengkel. Beberapa detik hening. Raffi tetap berdiri di tempat, menatap wanita yang dulu ia kagumi dari jauh. Sekarang tampak rapuh. Namun hatinya masih diselimuti tembok kesombongan. Bu Alena, ucapnya lirih. Kadang, Tuhan memilih orang biasa untuk melakukan hal luar biasa. Mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi saya yakin, kalau kita percaya, keajaiban itu bisa datang kapan saja. Kalimat itu membuat Alena spontan menoleh. Ada sebersit sesuatu di matanya, antara heran dan tersinggung. Keajaiban? Jangan bicara hal bodoh. Dunia ini tidak seajaib itu. Hidupku sudah hancur. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Raffi menunduk, menghela napas panjang. Saya mengerti, Bu. Tapi izinkan saya tetap mendoakan ibu. Mungkin bukan lewat tangan saya, tapi Tuhan pasti punya cara. Ia lalu melangkah perlahan menuju pintu,
meninggalkan Alena yang masih menatapnya dengan wajah sinis, namun entah mengapa, ada sedikit getaran di dalam hatinya. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruangan itu lagi. Alena terdiam lama. Ia menatap jarinya yang kaku di atas pangkuan, lalu menatap jarum kecil yang tadi dibawa Raffi. Dalam hatinya ia bergumam, setengah mengejek namun juga penasaran. Bagaimana mungkin OB seperti dia bisa percaya diri begitu? Dengan satu jarum kecil dan keyakinan pada Tuhan. Ia tertawa kecil, tapi tawanya tak lagi sekuat tadi. Di balik ketidaksukaannya, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Rasa ingin tahu. Namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Sementara di luar ruangan, Raffi berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah pelan. Hatinya terasa berat, tapi ia tetap berdoa dalam diam. Ya Allah, mungkin hari ini dia menolak, tapi jangan biarkan hatinya tertutup selamanya. Berikan aku kesempatan untuk membantu, bukan agar aku dipuji, tapi agar dia tahu Engkau masih maha kuasa atas segalanya. Raffi tahu, penghinaan hari itu hanyalah awal. Ia yakin, suatu hari nanti, rasa sombong itu akan runtuh, dan keajaiban yang sesungguhnya akan datang, bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang ia yakini sepenuh hati. Malam itu udara terasa begitu sunyi dan berat. Lampu kamar Alena menyala temaram, hanya menyisakan cahaya lembut yang menyorot wajahnya yang pucat. Ia tidak bisa tidur. Kata-kata Raffi siang tadi terus bergema di dalam pikirannya, tentang keajaiban, tentang Tuhan, dan tentang keyakinan. Tuhan memilih orang biasa untuk melakukan hal luar biasa. Ia mencoba menepis kalimat itu, namun semakin berusaha melupakan, justru semakin kuat suara itu berputar di kepalanya. Entah mengapa, hatinya terasa tidak tenang. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Semacam dorongan halus di dalam dirinya, sebuah bisikan yang membuatnya ingin percaya, meski hanya sedikit. Akhirnya, setelah berjam-jam bergulat dengan pikiran sendiri, Alena mengambil keputusan yang bahkan ia sendiri tak yakin alasannya. Ia menekan tombol panggilan di samping tempat tidurnya. Tak lama kemudian, salah satu perawat masuk. "Tolong panggil Raffi." "OB itu," katanya pelan, hampir seperti malu mengucapkannya. Perawat itu sempat terkejut, tapi segera menunduk dan melangkah cepat keluar ruangan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka perlahan. Raffi muncul, mengenakan seragam kerjanya yang sederhana. Wajahnya tampak gugup tapi tetap sopan. "Ibu memanggil saya?" tanyanya pelan. Alena menatapnya sebentar, lalu menghela napas panjang. "Kamu masih menyimpan jarum itu?" "Masih, Bu," jawab Raffi, dengan nada hati-hati. "Baiklah," katanya datar, "aku tak tahu apa yang membuatku memanggilmu, tapi lakukan saja apa yang kamu katakan tadi. Coba sembuhkan aku. Tapi kalau ini tidak berhasil, jangan pernah muncul di depanku lagi." Raffi menunduk hormat. "Terima kasih, Bu Alena. Saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya percaya, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil." Ia lalu membuka tas kecilnya. Di dalamnya hanya ada satu jarum tipis dari logam yang berkilau di bawah cahaya lampu. Alena menatapnya dengan rasa ragu sekaligus penasaran. Raffi mengatur napasnya, lalu berlutut di sisi ranjang. Ia menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati. "Ya Allah, bukan aku yang menyembuhkan, hanya Engkau yang maha kuasa. Jadikan tanganku perantara rahmat MU." Tangannya bergerak perlahan, menusukkan jarum itu ke beberapa titik di kaki dan punggung Alena. Ia melakukannya dengan hati-hati, penuh konsentrasi dan rasa hormat. Pada awalnya, Alena hanya merasakan sedikit nyeri, tapi kemudian, ada sensasi hangat menjalar di kakinya. Ia menegakkan tubuh sedikit, matanya melebar. "Apa yang kamu lakukan?" "Kakiku, rasanya hangat, seperti ada aliran yang bergerak." Raffi tersenyum lembut, namun tidak berhenti. Ia menambahkan satu tusukan terakhir di punggung bawah, lalu menatap Alena sambil berbisik. "Tuhan sedang bekerja, Bu. Tetaplah tenang." Beberapa detik kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Otot-otot Alena yang sudah lama kaku mulai bergetar. Jarinya yang tak pernah bisa digerakkan perlahan bergerak pelan, seperti bangun dari tidur panjang. Air mata langsung menggenang di matanya. "Raffi, aku bisa merasakannya," serunya dengan suara bergetar.
Aku bisa menggerakkan kakiku. Raffi menatapnya, ikut terharu. Ia tahu, itu bukan kehebatannya, itu adalah keajaiban dari Tuhan. Beberapa perawat yang menyaksikan dari kejauhan menutup mulut tak percaya. Mereka tahu, Alena sudah bertahun-tahun lumpuh, dan kini, di depan mata mereka, ia mulai menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Alena menatap Raffi dengan wajah penuh air mata. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, senyum tulus muncul di wajahnya. Raffi, maafkan aku. Aku telah menghina orang yang justru dikirim Tuhan untuk menolongku. Raffi menunduk dengan rendah hati. Tidak perlu minta maaf, Bu. Saya hanya menjalankan apa yang saya yakini. Keajaiban ini milik Tuhan, bukan saya. Dan malam itu, di ruangan sepi yang hanya diterangi lampu lembut, keajaiban benar-benar terjadi. Bukan hanya tubuh Alena yang mulai pulih, tapi juga hatinya, yang perlahan mulai disembuhkan dari kesombongan dan keangkuhan. Ia menatap Raffi lama, dengan tatapan yang tak lagi merendahkan, melainkan penuh rasa kagum dan rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alena benar-benar merasa kecil di hadapan kekuasaan Tuhan, dan merasa besar di hadapan cinta yang tulus dari seorang OB sederhana bernama Raffi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang begitu tegang. Suara jarum kecil yang menusuk kulit menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Raffi terus berdoa dalam hati, sedangkan Alena hanya memandangi langit-langit dengan napas tersengal, matanya menatap kosong, antara takut, ragu, dan berharap. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Ada sensasi hangat yang menjalar di telapak tangannya. Awalnya samar, seperti getaran halus yang hampir tak terasa. Tapi makin lama, kehangatan itu menyebar, naik ke lengan, lalu merambat ke seluruh tubuh. Alena menatap jari-jarinya dengan mata melebar. Raffi, aku bisa merasakannya, bisiknya pelan, hampir tak percaya. Raffi tersenyum tenang, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Bismillah, Bu. Teruskan, jangan takut. Percaya saja. Detik berikutnya, keajaiban benar-benar terjadi. Jari-jari tangan Alena yang selama ini tak bisa digerakkan, mulai bergerak pelan. Ia menatapnya tak percaya, air mata langsung mengalir. Tubuhnya yang selama bertahun-tahun tak berdaya, kini terasa ringan dan hidup. Raffi, apa yang kau lakukan padaku, ini nyata. Bukan saya, Bu, jawab Raffi dengan mata berkaca-kaca. Ini kuasa Tuhan. Saya hanya perantara. Tiba-tiba, kehangatan itu makin kuat. Kakinya yang dulu mati rasa mulai terasa geli, seperti ribuan semut berjalan di dalamnya. Ia mengerjap, mencoba mengangkat kakinya sedikit, dan berhasil. Kedua perawat yang menyaksikan dari jauh menutup mulut mereka, nyaris berteriak karena tak percaya. Aku bisa menggerakkan kakiku, seru Alena, suaranya bergetar hebat. Ia memandang kakinya sendiri, yang kini bergerak perlahan, sesuatu yang mustahil selama bertahun-tahun. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak keras. Raffi menatap pemandangan itu dengan mata basah. Hatinya bergetar hebat, bukan karena merasa hebat, tapi karena menyaksikan bukti kekuasaan Tuhan di depan mata. Ia pun berlutut, mengucap syukur lirih. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau tunjukkan keajaiban MU hari ini. Alena memandangnya lagi, dan untuk pertama kalinya, tatapan angkuhnya hilang sepenuhnya. Wajahnya kini penuh rasa syukur dan penyesalan. Raffi, aku tidak pantas menerima ini. Aku sudah menghina kamu, menertawakan keyakinanmu. Tidak apa-apa, Bu, jawab Raffi lembut. Mungkin Tuhan memang ingin mengajarkan kita berdua sesuatu malam ini. Alena mengusap air matanya, masih gemetar. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, dan meskipun sedikit goyah, ia berhasil duduk tanpa bantuan. Perawat yang menyaksikan langsung meneteskan air mata. Ruangan yang tadinya penuh kesedihan kini berubah menjadi tempat keajaiban. Saksi hidup bahwa iman dan ketulusan bisa melampaui logika manusia. Raffi menatap Alena dengan mata penuh haru. Bu, jangan lupakan malam ini. Ini bukan tentang saya, bukan tentang jarum itu. Ini tentang keajaiban Tuhan yang datang saat hati mulai percaya. Alena menatap Raffi lama, dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk, syukur, kagum, dan penyesalan. Ia tahu,
Sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan arti kehidupan, bukan hanya kesembuhan. Dan semua itu dimulai dari satu jarum kecil dan satu keyakinan besar pada Tuhan. Tangis Alena pecah seketika. Tubuhnya bergetar, suaranya tersendat di antara isak yang tak bisa ia tahan lagi. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan hati yang beku, penuh kesombongan dan gengsi. Tapi malam itu, di hadapan seorang OB sederhana yang dulu ia hina, semua tembok kesombongan itu runtuh tanpa sisa. Air mata jatuh membasahi bahu Raffi ketika ia memeluknya dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Raffi, aku sudah menghina orang sebaik kamu. Aku buta karena kesombongan. Aku tidak pernah melihat siapa kamu sebenarnya. Suara Alena bergetar, penuh rasa bersalah. Raffi terdiam beberapa saat, lalu perlahan mengangkat tangannya, menepuk punggung Alena dengan lembut. Wajahnya teduh, matanya berkaca-kaca. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya perantara, semua ini karena Tuhan. Kalau bukan karena izinnya, saya pun tidak akan bisa menolong siapapun. Alena menarik diri perlahan, menatap Raffi dengan mata sembab. Ada ketulusan yang baru saja ia sadari, sesuatu yang tak pernah ia temukan di antara orang-orang kaya dan berpangkat di sekelilingnya. Raffi, selama ini aku pikir uang bisa membeli segalanya. Tapi malam ini aku sadar, yang paling berharga dalam hidup bukan harta, tapi hati yang tulus. Raffi tersenyum. Harta bisa hilang, Bu. Tapi kebaikan yang tulus akan jadi jalan menuju keajaiban. Malam itu, ruangan yang dulu sering dipenuhi nada perintah dan teguran keras dari Alena kini berubah menjadi tempat penuh kehangatan dan air mata keinsafan. Perawat yang berdiri di pojok ruangan pun ikut meneteskan air mata. Mereka tahu, yang mereka saksikan malam itu bukan sekadar kesembuhan fisik, tapi kelahiran kembali hati seorang wanita yang dulu dikuasai kesombongan. Keesokan paginya, seluruh karyawan perusahaan dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Alena datang ke kantor tanpa kursi roda, berjalan perlahan dengan senyum lembut di wajahnya. Semua orang terpaku. Namun yang lebih mengejutkan lagi, bukan karena ia bisa berjalan, melainkan karena sikapnya berubah total. Ia tak lagi berbicara dengan nada tinggi. Ia menyapa setiap pegawai dengan senyum dan sapaan hangat. Selamat pagi, Pak Dani, bagaimana kabar anakmu? Terima kasih sudah bekerja keras, Bu Rina. Saya sangat menghargai kalian semua. Para karyawan hampir tak percaya. Wanita yang dulu dikenal dingin dan menakutkan kini berubah menjadi sosok yang rendah hati, penuh kasih, dan menghargai setiap orang, tak peduli jabatannya. Dan di tengah perubahan besar itu, satu nama terus ia sebut dalam doa dan rasa syukurnya. Raffi. Bukan karena Raffi menyembuhkannya, tapi karena Raffi telah membuka matanya, bahwa keajaiban sejati bukan hanya bisa berjalan lagi, tapi juga bisa mencintai dan menghargai sesama manusia. Di ruang kerjanya yang luas, Alena menatap keluar jendela dengan senyum yang belum pernah muncul di wajahnya sebelumnya. Tuhan, terima kasih telah mempertemukanku dengan orang yang dulu kuanggap rendah. Karena lewat dia, aku belajar menjadi manusia lagi. Dan di luar ruangan itu, Raffi sedang membersihkan lantai seperti biasanya. Sederhana, tenang, dan penuh rasa syukur. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya ingin satu hal, agar setiap langkah yang ia lakukan, sekecil apapun, bisa menjadi jalan bagi orang lain menuju cahaya. Hari-hari berlalu setelah malam penuh keajaiban itu. Tubuh Alena semakin pulih. Ia kini bisa berjalan tanpa bantuan, bahkan mulai berolahraga ringan setiap pagi. Tapi bukan hanya fisiknya yang berubah, jiwanya pun ikut sembuh. Dulu, setiap pagi ia selalu disambut oleh keheningan tegang di kantor. Tak ada karyawan yang berani menatap matanya terlalu lama, apalagi berbicara dengannya tanpa alasan jelas. Tapi kini, suasana itu lenyap. Suatu pagi, Alena melangkah masuk ke kantor dengan pakaian sederhana dan senyum hangat di wajahnya. Para karyawan yang sedang bekerja menoleh heran. Tak ada lagi dentingan sepatu hak tinggi yang menandakan kedatangan, singa kantor, seperti dulu. Ia berjalan santai, menyapa satu persatu. Pagi, semuanya. Terima kasih sudah bekerja keras hari ini, ucapnya lembut. Beberapa karyawan sampai berhenti sejenak, saling menatap tak percaya.
Itu, Bu Alena, bisik salah satu staf. Kok bisa, senyum begitu? Tambah yang lain dengan wajah bingung. Namun keheranan itu berubah menjadi kehangatan. Perlahan, suasana kantor yang dulu dingin dan penuh tekanan kini terasa hidup. Tawa dan semangat mulai terdengar lagi di antara meja-meja kerja. Di ruang rapat pun, Alena bukan lagi bos yang bicara sambil membentak. Ia kini lebih sering mendengarkan. Apa pendapat kalian? Mungkin ide dari kalian justru lebih baik dari saya, katanya suatu kali kepada tim marketingnya. Semua tertegun. Dulu, kalimat seperti itu tak akan pernah keluar dari mulutnya. Tapi sekarang, Alena benar-benar berubah. Ia tahu, jabatan tinggi tidak membuat seseorang lebih berharga daripada yang lain. Dan yang paling mengharukan, ia tak pernah lagi memperlakukan Raffi seperti dulu. Setiap pagi, sebelum masuk ke ruangannya, Alena selalu menyapa Raffi dengan tulus. Selamat pagi, Raffi. Terima kasih sudah menjaga kebersihan kantor ini. Pagi, Bu. Jawab Raffi sambil menunduk sopan, tapi hatinya hangat mendengar sapaan itu. Tak jarang, Alena menyempatkan waktu untuk berbincang dengannya. Ia menanyakan kabar keluarganya, bahkan sesekali memberinya makan siang atau hadiah kecil. Semua itu ia lakukan bukan karena rasa iba, tapi karena rasa hormat dan syukur. Perubahan besar itu juga terasa oleh semua orang di luar kantor. Para klien dan mitra bisnis yang dulu menganggap Alena sombong, kini melihat sisi lembut dan bersahajanya. Ia mulai menggunakan kekayaannya bukan untuk pamer, tapi untuk menolong. Ia membangun program sosial bagi karyawan dengan gaji rendah, mendanai beasiswa anak-anak yatim, dan membantu rumah sakit tempat ia dulu dirawat. Dalam setiap langkahnya, Alena tak pernah lupa akan malam penuh keajaiban itu. Malam saat seorang OB sederhana mengajarkannya tentang iman, ketulusan, dan kasih. Dan setiap kali ia merasa lelah, ia selalu menatap foto kecil yang ia simpan di meja kerjanya. Foto dirinya saat pertama kali berdiri dari kursi roda, dengan Raffi berdiri di sampingnya, tersenyum penuh rasa syukur. Terima kasih, Tuhan, bisiknya lirih setiap kali memandang foto itu. Karena lewat tangan seorang OB sederhana, engkau mengajarkanku arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Kini, Alena bukan hanya dikenal sebagai CEO sukses. Ia dikenal sebagai pemimpin berhati emas, seseorang yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan kerendahan hati dan cinta yang tulus untuk semua orang di sekelilingnya. Beberapa bulan setelah Alena pulih sepenuhnya, ia memanggil Raffi ke ruang kerjanya. Ruangan itu kini terasa berbeda, bukan lagi tempat yang penuh tekanan, melainkan ruang yang hangat dan penuh kedamaian. Di atas meja, tergeletak sebuah map berisi dokumen kepemilikan rumah dan surat modal usaha. Alena menatap Raffi dengan senyum tulus. Raffi, semua ini untukmu, katanya lembut. Sebuah rumah sederhana di pinggiran kota dan modal usaha kecil. Ini bukan hadiah, tapi tanda terima kasihku karena kamu telah menyelamatkan hidupku. Raffi tertegun. Tangannya gemetar saat menerima map itu, namun ia tak segera membukanya. Ia menatap wajah Alena dengan mata yang jernih dan penuh ketulusan. Bu Alena, ujarnya pelan, saya tidak bisa menerimanya. Alena tampak kaget. Kenapa, Raffi? Kamu layak mendapatkannya. Tanpamu, mungkin aku takkan bisa berjalan lagi. Raffi menunduk, lalu berkata dengan suara yang bergetar tapi mantap. Cukup saya bisa melihat ibu sehat dan bahagia, itu sudah kebahagiaan besar untuk saya. Saya hanya ingin terus bekerja dengan tulus. Rezeki saya biar Tuhan yang atur. Air mata menetes di pipi Alena. Kata-kata sederhana itu terasa lebih berharga dari segala kekayaan yang pernah ia miliki. Ia terdiam beberapa saat, lalu berdiri dan memeluk Raffi dengan penuh rasa haru. Raffi, kamu bukan lagi OB di mataku. Kamu guru kehidupanku. Raffi tersenyum kecil, menahan haru. Kalau begitu, izinkan saya tetap jadi murid yang membersihkan ruangan guru saya, Bu. Ucapnya dengan nada bercanda ringan. Alena tertawa di tengah air matanya. Suasana itu begitu hangat. Dua manusia dari dunia yang berbeda, kini disatukan oleh kasih dan rasa syukur. Sejak hari itu, Alena tidak hanya membantu Raffi secara materi, tapi juga mempercayakan posisi yang lebih layak baginya di perusahaan. Ia menjadi supervisor kebersihan, membimbing banyak karyawan muda agar bekerja dengan hati.
Dan setiap kali Alena berjalan menyusuri koridor perusahaan, tempat dulu ia pernah meninggikan diri dan merendahkan orang lain, ia selalu menatap Raffi yang sedang bekerja dengan senyum penuh ketulusan. Ternyata, pikirnya dalam hati, keajaiban bukan hanya ketika aku bisa berjalan lagi, tapi ketika hatiku belajar untuk berlutut dengan kerendahan hati. Hari-hari berlalu dengan penuh kehangatan. Sejak keajaiban itu terjadi, hubungan antara Alena dan Raffi semakin dekat. Tidak lagi ada jarak antara majikan dan bawahan, yang tersisa hanyalah dua hati yang saling menghormati dan saling memahami. Setiap pagi, Alena selalu menunggu Raffi datang. Ia tak lagi duduk di kursi rodanya, tapi berdiri di dekat jendela, menatap halaman kantor dengan senyum lembut. Raffi selalu menyapanya dengan suara tenang. "Selamat pagi, Bu Alena. Semoga hari ini penuh berkah." Alena tersenyum. "Pagi ini sudah indah sejak kamu datang, Raffi." Percakapan sederhana itu menjadi kebiasaan yang mereka rindukan setiap hari. Dari situ, tumbuh rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Rasa yang perlahan mengikis sisa kesombongan di hati Alena dan menumbuhkan keyakinan baru dalam diri Raffi bahwa kasih sayang tulus bisa menembus batas status. Mereka mulai sering berbincang panjang di taman belakang kantor, di bawah pohon flamboyan yang rindang. Alena, yang dulu hanya bicara soal target dan keuntungan, kini berbicara tentang kehidupan, doa, dan keajaiban. Raffi mendengarkan dengan sabar, sesekali memberi pandangan sederhana yang justru terasa begitu dalam. "Tuhan tidak melihat siapa kita, Bu," kata Raffi suatu sore. "Yang Tuhan lihat hanya seberapa ikhlas hati kita." Kata-kata itu menembus hati Alena. Ia menatap Raffi dengan pandangan lembut, bukan lagi pandangan bos kepada bawahannya, tapi seorang wanita kepada pria yang membuatnya merasa hidup kembali. Hari demi hari, keakraban mereka makin terasa. Raffi mulai berani menunjukkan sisi lain dirinya. Sopan, humoris, dan penuh kasih. Ia tidak pernah menuntut apapun, tapi kehadirannya selalu membawa ketenangan. Alena menyadari sesuatu yang tak bisa ia tolak lagi. Perasaannya pada Raffi bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Itu adalah cinta. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dari keajaiban, dan disirami oleh ketulusan. Suatu malam, di ruang kerja yang dulu menjadi saksi dinginnya hati seorang CEO, Alena memanggil Raffi. Ia berdiri di depan pria sederhana itu, mengenakan gaun putih lembut, bukan karena status, tapi karena hatinya kini bersih dari kesombongan. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, "Raffi, aku ingin kamu selalu di sisiku. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai pendamping hidupku." Raffi terdiam. Matanya memancarkan keterkejutan dan haru. Ia menatap Alena dengan penuh hormat, berusaha memastikan bahwa kata-kata itu bukan sekadar rasa iba. Namun, tatapan tulus Alena sudah menjawab semuanya. Cinta itu nyata. Cinta yang tidak lahir dari kemewahan, tapi dari ketulusan hati. Dan malam itu menjadi awal dari babak baru. Bukan lagi kisah antara CEO dan OB, tapi antara dua insan yang disatukan oleh keajaiban dan cinta yang murni. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan siapapun di perusahaan itu. Gedung yang biasanya dipenuhi kesibukan bisnis kini berubah menjadi tempat penuh haru dan kebahagiaan. Di tengah taman kecil di belakang kantor, berdiri Alena, anggun dalam balutan kebaya putih sederhana, wajahnya berseri dengan senyum tulus. Di sampingnya, Raffi berdiri dengan kemeja putih bersih dan sorot mata penuh keteduhan. Pernikahan mereka digelar sederhana, tanpa kemewahan, tanpa pesta besar. Namun suasananya hangat, dipenuhi cinta yang murni. Semua karyawan hadir, dari staf senior hingga para OB, satpam, dan cleaning service. Tak sedikit yang meneteskan air mata, karena mereka tahu, kisah ini bukan kisah biasa. Siapa sangka, dulu Bu Alena begitu angkuh, bisik salah satu karyawan. Dan sekarang, dia menikah dengan orang yang dulu sering ia remehkan. Namun tidak ada yang mencibir. Semua justru merasa bangga, karena cinta yang tumbuh antara Alena dan Raffi telah menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, tapi oleh hati dan ketulusan. Setelah menikah, Alena memutuskan untuk mundur sementara dari posisi CEO dan mempercayakan sebagian kepemimpinan pada timnya. Ia dan Raffi punya misi baru,
misi yang lebih mulia dari sekadar bisnis. Bersama, mereka membuka klinik pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Di sana, Raffi menggunakan keahliannya dalam pengobatan tradisional yang ia pelajari dari gurunya di kampung. Sementara Alena membantu dari sisi manajemen, memastikan semua berjalan tertib dan layak. Setiap pasien yang datang selalu disambut dengan senyum dan doa. Banyak dari mereka yang sembuh, bukan hanya karena pengobatan, tapi karena merasakan kasih dan perhatian tulus dari pasangan itu. Suatu hari, saat matahari terbenam di balik jendela klinik, Alena menggenggam tangan Raffi dan berkata lembut, "Raffi, dulu aku pikir kekayaan adalah segalanya. Tapi kamu membuktikan bahwa yang paling berharga adalah hati yang tulus." Raffi tersenyum, menatap wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya. "Saya juga belajar dari ibu, dari Alena, bahwa keajaiban akan datang kalau kita percaya dan tidak berhenti berbuat baik." Mereka tertawa bersama. Di luar, anak-anak kecil berlarian membawa permen dari tangan Alena, sementara pasien tua menatap mereka dengan penuh syukur. Kini, kehidupan Alena bukan lagi tentang gedung tinggi atau rapat bisnis besar. Ia menemukan kedamaian di tempat sederhana, di hati yang pernah ia remehkan, namun kini menjadi rumahnya. Dan setiap kali malam tiba, saat keduanya berdoa bersama, Alena selalu teringat satu hal. Keajaiban itu benar-benar nyata. Bukan hanya karena satu jarum kecil, tapi karena satu keyakinan besar pada Tuhan dan cinta yang tumbuh dari ketulusan hati. Kilauan, dulu aku sombong karena merasa punya segalanya. Kini aku bahagia karena punya seseorang yang mengajarkan arti segalanya.